Yo men, balik lagi di Side Story. Kali ini kita pindah ke Jepang zaman dulu men, dimana para samurai berkuasa dan kisah-kisah legendaris tercipta. Kita bakal ngebahas salah satu legenda badass dari negeri Sakura nih, yaitu kisah 47 Ronin. Pernah dengar nama itu men? Pasti kalian pernah dong. 47 Ronin adalah kisah tentang sekelompok samurai yang bersumpah untuk membalas dendam kepada seseorang yang udah bikin tuan mereka mati. Tentu dengan cara yang epik pastinya. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita bedah dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana, siapkan cemilan kalian bareng Akbar di sini. Inilah Side Story. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah denger atau malah udah tahu ceritanya, tapi pengen inget-inget lagi gitu. Kisah 47 Ronin ini merupakan cerita balas dendam sekelompok Ronin untuk mengembalikan harga diri tuannya. Jadi ada sekelompok Ronin yang kehilangan tuannya, tapi tetap setia dan akhirnya berani mati demi balas dendam buat menjaga kehormatannya. Badass banget kan? Nah, Ronin ini adalah julukan untuk samurai yang kehilangan tuannya, dan mereka bisa mengalami berbagai nasib setelah itu, termasuk bekerja sebagai pekerja serabutan atau bahkan menjadi bandit dalam beberapa kasus tertentu gitu. Kalau dari versi lain lebih mengacu pada kode etik samurai, di mana samurai yang kehilangan tuannya harus melakukan seppuku sebagai cara untuk mempertahankan derajat mereka gitu. Oke, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di zaman Edo atau disebut juga zaman Tokugawa di tahun 1603 sampai 1867. Ini adalah zaman di mana Kesogunan Tokugawa yang berkuasa di Jepang men. Periode ini dimulai sejak Tokugawa Ieyasu mendirikan Kesogunan Tokugawa di Edo. Nah, kota Edo ini sekarang berubah nama jadi Tokyo. Hingga peristiwa restorasi Meiji 1866 sampai 1869 yang mengakhiri feodalisme di Jepang. Di zaman Tokugawa ini men, kekaisaran dikendalikan oleh shogun, si bos besar militer yang memerintahkan atas nama kaisar. Di bawahnya ada para bos besar daerah yang disebut daimyo. Ya kalau di sini kayak bupati dan shogun itu kayak gubernur gitulah. Dan tiap daimyo ini punya pasukan samurai yang setia banget sama mereka gitu. Nah, samurai-samurai ini diwajibkan ikut kode etik Bushido. Salah satu prinsip utama Bushido adalah loyalitas kepada daimyo dan keberanian dalam menghadapi kematian. Tanggal pasti awal pertikaian ini tidak tercatat dengan jelas dalam sejarah, tapi diperkirakan terjadi pada awal 1701. Ada 3 tokoh penting yang terlibat di situ, yaitu Asano Naganori, daimyo dari Ako, Kaimi-sama yang juga seorang daimyo dari Shimonzaka, dan Kira Yoshinaka, terkadang disebut sebagai Kira Yoshihisa atau Kira Yoshikawa. Dia merupakan petinggi yang dituakan dan sangat berpengalaman dalam etiket negara. Pada bulan Maret 1701, Asano Naganori dan Kaimi-sama tiba di Edo untuk memenuhi tugas seremonial mereka di Kastil Edo. Menurut beberapa sumber, Asano Naganori ini orangnya ceroboh dan kurang berpengalaman. Namun ada yang bilang bahwa dia ini mempunyai integritas yang tinggi. Mereka ini ditugaskan untuk mengurus dan menyambut utusan dari istana kaisar yang datang untuk mengunjungi shogun. Jadi kayak semacam upacara penyambutan gitulah. Nah, dikarenakan Asano Naganori dan Kaimi-sama ini kurang berpengalaman dalam hal etiket negara, mereka disuruh untuk meminta bantuan Kira Yoshinaka untuk melatih mereka mengenai urusan protokol dan etiket di istana shogun gitu. Tapi ternyata men, kedua daimyo tersebut malah diperlakukan semena-mena oleh Kira Yoshinaka. Nah, ada banyak spekulasi nih di sini mengenai Kira Yoshinaka. Ada yang bilang kalau Kira nggak dapat imbalan yang pantas sebagai ganti pas dia melatih mereka. Ada juga yang bilang bahwa Kira ini orangnya serakah dan arogan. Nah, kalau di versi lain diceritakan bahwa Kira ini dikenal sebagai seorang yang korup dan licik. Dia seringkali meminta suap dan hadiah dari mereka yang membutuhkan bantuannya. Makanya kedua daimyo ini nggak suka sama Kira Yoshinaka. Namun, apapun versi ceritanya, intinya mereka ini saling bermusuhan gitulah. Kamei-sama yang merasa terganggu oleh permintaan Kira hampir aja ngebunuh Kira men. Namun, para pelayan Kamei yang mengetahui sifat temperamental tuanya bergegas memberikan suap berupa uang
kepada Kira untuk meredam ketegangan. Dan setelah itu, Kira Yoshinaka memperlakukan Kei Misama dengan sangat baik. Namun sebaliknya, Asano Naganori menolak memberikan suap kepada Kira. Makanya hal ini membuat Kira semakin menghina dan merendahkan Asano di depan banyak orang, men. Pada akhirnya, penghinaan terus-menerus ini memuncak pada tanggal 14 Maret 1701 di dalam istana Shogun. Kira menghina Asano dengan kata-kata kasar, men. Merasa sangat terhina dan marah, Asano tidak bisa menahan emosinya dan menyerang Kira dengan pedang mengenai bagian belakang Kira dan wajah Kira. Kemudian Kira terjatuh dan Asano berusaha membunuh Kira. Meskipun serangan ini tidak berhasil membunuh Kira, tindakan kekerasan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap etiket dan hukum di dalam kastil, men. Peristiwa ini membuat Shogun marah besar. Akibatnya, Asano Naganori diperintahkan untuk melakukan seppuku saat itu juga. Seppuku adalah ritual untuk mengembalikan kehormatan dengan cara menusuk perutnya sendiri dengan pisau pendek dan dibantu oleh orang lain untuk menebas kepalanya supaya kematiannya nggak begitu menyakitkan. Berbeda dengan harakiri, men. Nah, sebenarnya banyak shogun lain yang merasakan bahwa hukuman ini terlalu kejam buat Asano. Tapi Shogun Tokugawa bodo amat tuh. Setelah kematian Asano Naganori, seluruh wilayah miliknya di Ako disita oleh pemerintah Shogun, dan keluarganya kehilangan status serta hak mereka sebagai bangsawan. Para samurai yang sebelumnya mengabdi kepada Asano akhirnya menjadi ronin atau samurai tanpa tuan. Kehilangan ini tidak hanya menimpa keluarga Asano secara material, tetapi juga mempengaruhi harga diri dan keberadaan sosial mereka di masyarakat feodal Jepang. Dengan menyita aset dan wilayah Asano, Shogun Tokugawa ini pengen ngingetin semua daimyo gitu tentang pentingnya disiplin dan ketaatan hukum. Hukum berat ini juga dimaksudkan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan, untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas dalam pemerintahan shogun. Oishi Yoshiro, ketua samurai sekaligus tangan kanan Asano Naganori, berupaya untuk mengembalikan Ako nih. Oishi meminta shogun supaya mengembalikan tanah Ako kepada keluarga Asano. Ia mengusulkan agar adik Asano diangkat sebagai daimyo yang baru, dengan harapan dapat menjaga kesinambungan kepemimpinan dan melindungi rakyat Ako dari kekacauan. Namun, permintaannya ditolak, karena ada peraturan di zaman itu kalau semua saudara laki-laki di keluarga harus ikut menerima hukuman. Jadi mereka harus menanggung akibatnya juga, men. Keputusan ini menambah beban moral dan emosi bagi Oishi dan para samurai Asano. Oishi pun akhirnya merencanakan balas dendam. Ini bukan hanya tentang menghukum Kira, tetapi juga tentang memulihkan kehormatan tuanya dan membuktikan kesetiaan sebagai samurai sejati. Walaupun dia tahu akhir dari rencana ini adalah kematian, men. Oishi ngumpulin para ronin secara diam-diam, dan akhirnya 120 samurai Asano yang tersisa terbagi menjadi dua. 47 samurai ingin balas dendam, dan sisanya lebih memilih mengikuti kode etik Bushido yang ngelakuin seppuku sama kayak tuanya. Oishi sebagai pemimpin merasa sangat kecewa sama para sahabatnya yang memilih untuk tidak ikut serta dalam rencana balas dendam. Karena bagi dia, men, ini adalah sebuah penghinaan sebagai samurai Asano gitu. Meskipun demikian, Oishi tetap bertekad dan melanjutkan rencananya sama teman-temannya yang sejalan. Tapi mereka terus diawasi dengan ketat oleh antek-antek shogun dan Kira nih. Mereka harus ekstra hati-hati biar nggak ketahuan gitu. Setelah itu mereka mengganti nama dan penampilan, lalu membaur dengan masyarakat. Ada yang kerja jadi tukang kayu, petani, ada yang jadi pengemis, tukang mabuk, dan profesi rendahan lainnya. Semua ini dilakukan untuk menipu Kira dan untuk mengumpulkan informasi, men. Kayak kebiasaan, jadwal harian, dan tata letak kediamannya gitu. Salah satu dari mereka bahkan menikahi putri dari tukang bangunan yang membangun rumah Kira. Dengan cara ini dia dapat mengakses cetak biru kediaman Kira. Gokil kan? Selama hampir 2 tahun, para ronin hidup dengan penghinaan dan pengorbanan. Akhirnya nih, saat yang ditunggu pun tiba, yaitu pembalasan dendam. Mereka mendapat kabar akan diadakan pesta minum teh di mansion milik Kira.
pada tanggal 14 Desember 1702 saat musim salju. Dipimpin oleh Oishi, mereka berbaris menuju rumah Kira Yoshinaka dengan tekad bulat dan strategi matang tentunya. Mereka terbagi menjadi dua kelompok nih. Kelompok satu dipimpin Oishi menyerang dari gerbang depan, dan kelompok dua dipimpin oleh Oishi Chikara, anak dari Oishi yang berusia 16 tahun, menyerang dari pintu belakang. Tujuannya adalah mengepung musuh dari dua arah untuk memotong jalur pelarian dan mengendalikan situasi dengan cepat. Mereka melarang membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua kecuali Kira. Sebelumnya, warga juga udah diberitahu tentang rencana balas dendam dan dijamin tidak akan ada warga yang terluka. Warga pun diam aja karena mereka juga tidak menyukai Kira Yoshinaka. Saat genderang perang dibunyikan, tanda dimulainya pertempuran terdengar. Kelompok Oishi menerobos gerbang depan dan langsung menyerang. Suara pedang beradu dan teriakan pertempuran menggema di mana-mana. Di sisi lain nih, kelompok Oishi Chikara berhasil masuk melalui pintu belakang. Pasukan Kira terkejut dan tidak siap, sehingga tidak mampu melawan pasukan Oishi yang kuat dan terlatih. Pertempuran berlangsung selama 1 jam, mengakibatkan 16 bawahan Kira terbunuh dan 22 lainnya terluka. Ajaibnya nih, ke-47 Ronin berhasil menghindari cedera serius. Namun setelah menggeledah rumah Kira, mereka tidak menemukan Kira di sana. Tempat tidurnya kosong. Mereka menyisiri seluruh rumah, mencari di setiap sudut dan ruangan. Para Ronin mulai putus asa nih di sini, karena merasa gagal membunuh Kira dan udah siap-siap melakukan harakiri. Kira tampaknya sudah mengetahui rencana mereka dan bersembunyi. Namun salah satu Ronin tidak menyerah. Akhirnya mereka menemukan sebuah lukisan besar dengan pintu tersembunyi di belakangnya. Mereka membuka pintunya dan terkejut menemukan ruangan rahasia yang luas. Pintu rahasia itu membawa mereka ke ruangan dengan aroma kayu dan lilin. Di sana mereka bertemu 3 orang. 2 di antaranya bersenjata dan langsung dikalahkan oleh para Ronin. Satu lagi adalah pria tua tanpa senjata dengan wajah pucat. Oishi langsung mengenali pria itu, si Kira, karena bekas luka di wajahnya yang dibuat oleh tuanya, Asano. Di situ Oishi berlutut di depan Kira sebagai bentuk penghormatan, karena gimana pun Kira ini kan lebih senior gitu dibanding Oishi. Kemudian Oishi menyerahkan pedang kecil yang dulu dipakai Asano untuk seppuku. Yap, Oishi memberi Kira pilihan untuk mati dengan terhormat melalui seppuku. Tetapi Kira terlalu takut untuk melakukannya. Akhirnya, Oishi sendiri yang melakukan eksekusi dengan memenggal kepala Kira dan menyelesaikan misi mereka untuk membalas dendam tuan mereka. Dengan matinya Kira, 47 Ronin berhasil menuntaskan misi mereka. Mereka merasa lega, dan tapi dengan duka yang mendalam gitu. Dendam yang selama ini membara di hati mereka akhirnya terbayar. Meskipun mereka tahu ini akan membawa konsekuensi besar bagi mereka gitu. Para Ronin berkumpul kembali di halaman. Kemudian saat fajar menyingsing, para Ronin meninggalkan kediaman Kira, membawa kepala Kira, berjalan melewati kota menuju kuil Sengakuji, tempat tuan mereka dimakamkan. Kisah balas dendam mereka menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Orang-orang berkumpul di sepanjang jalan untuk memberikan pujian kepada mereka. Setelah sampai di kuil, Oishi membilas darah dari kepala Kira dan meletakkannya di makam Asano. Dan mereka pun berdoa bersama. 4-6 Ronin kemudian duduk dan menunggu hukuman. Sebenarnya banyak orang yang membela mereka untuk tidak dihukum, tapi sekali lagi, Shogun bodoh amat. Shogun menghukum mereka dengan seppuku. Dari 47 Ronin, 46 melakukan seppuku, termasuk Oishi dan anaknya. Si Terasaka yang dianggap sebagai Ronin ke-47 ditugaskan untuk memberikan kabar ke rumah saudara Asano, Asano Daigaku. Namun di versi lain menyebutkan bahwa dia itu pengecut dan kabur setelah serangan terhadap Kira. Jadi hanya 46 Ronin yang akhirnya melakukan seppuku gitu. Kemudian 46 Ronin ini dimakamkan di dekat tuan mereka di kuil Sengakuji di Tokyo. Maka mereka kemudian dijadikan situs ziarah. Ada cerita tambahan sedikit nih men. Kan tadi diceritakan bahwa para Ronin sempat melakukan penyamaran. Nah, Oishi ini menyamar sebagai seorang yang udah gak ada semangat buat hidup gitu. Suka mabuk-mabukan di jalanan lah pokoknya.
Pernah ketika dia sedang mabuk, dia ketemu dengan seorang samurai terhormat dari klan Satsuma. Terus si Satsuma ini menendang wajah Oishi. Dia merasa marah dan jijik melihat seorang Ronin yang seharusnya menjaga kehormatan samurai malah bertingkah laku memalukan dan gak membalaskan dendam tuannya gitu. Lalu pas Satsuma ini dengar berita tentang 47 Ronin ini, dia langsung datang ke makam Oishi untuk meminta maaf. Karena dia merasa sangat menyesal, akhirnya dia melakukan harakiri sebagai tanda penyesalannya. Waduh. Nah, Terasaka Kichemon, si Ronin ke-47 ini melanjutkan hidupnya sampai umur 82 dan dikuburkan di dekat ke-46 Ronin tadi. Yang bikin cerita ini menarik men, karena kisah ini terjadi di zaman Edo atau Tokugawa, di mana zaman ini merupakan zaman yang tenang tanpa ada perang. Kisah 47 Ronin memberikan orang harapan bahwa masih ada samurai sejati yang tersisa gitu. Sekarang cerita tersebut diadaptasi menjadi lakon kabuki dan pertunjukan boneka Bunraku. Kemudian film dan acara televisi tentang kisah 47 Ronin dibuat juga men. Sampai saat ini orang-orang dari seluruh dunia masih berziarah ke kuil Sengakuji dan untuk melihat situs pemakaman Asano dan 47 Ronin lainnya. Oke men, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk cerita menarik lainnya. Dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Side Story undur diri. Bye.